Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga malam hari ini boleh terjadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Awan
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Berkenan Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu bukan saja kami baca dan kami dengar, melainkan di dalamnya kami memperoleh hikmat, pengertian yang asalnya daripada Tuhan, supaya seluruh hidup kami adalah implementasi dari kebenaran firman yang kami baca. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari 1 Petrus pasal 4, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 yang mengatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya manusia tidak suka hidupnya menderita. Dia akan berusaha sedapat mungkin agar ia terhindar dari penderitaan. Paling tidak hidupnya jauh dari berbagai macam pergumulan dan penderitaan itu. Baik itu penderitaan secara fisik, yaitu sakit dan penyakit, maupun juga menderita karena berbagai hal yang menyangkut pekerjaankah, menyangkut usahakah, menyangkut mata pencaharian. Ia akan berusaha hidup nyaman, damai, dan bila perlu tidak ada gangguan dalam seluruh bidang kehidupannya. Pertanyaannya, adakah orang-orang yang memang benar-benar bebas dari penderitaan? Sudah barang tentu tidak ada. Nah, saudara-saudara, surat 1 Petrus yang kita baca hari ini, dia berbicara tentang penderitaan. Apa yang terjadi di sana?
Nah, rupa-rupanya di dalam 1 Petrus ini, Petrus berbicara tentang penderitaan bukan karena sakit pada badan secara fisik, melainkan ia berbicara tentang penderitaan karena iman. Karena iman orang percaya yang tertuju kepada Yesus. Nah, surat 1 Petrus ini saudara-saudara banyak menyinggung penderitaan yang sedang dan yang sementara dialami dan yang akan dialami oleh jemaat. Itulah sebabnya surat ini ditulis kepada orang-orang pendatang yang berada di 5 tempat, di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sesudah kematian Yesus, saudara-saudara, pada mulanya pemerintah Roma mula-mula memandang kekristenan sebagai salah satu sekte agama Yahudi. Pemerintah mengizinkan penganut agama Yahudi beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dampaknya adalah orang-orang Kristen pada waktu itu diperbolehkan kumpul, diperbolehkan beribadah tanpa gangguan. Namun yang terjadi kemudian adalah pada akhir abad pertama, pemerintah tidak lagi mendukung, tidak lagi memberikan izin, tidak lagi memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang beriman kepada Kristus, lalu melakukan ibadah lagi. Bahkan lebih awal itu kita tahu bahwa ada seorang kaisar bernama Kaisar Nero. Dia menghukum orang-orang Kristen, ya, karena dianggap sebagai musuh negara. Dia mengejar, dia membakar, dan dia menghabiskan orang-orang Kristen pada waktu itu. Itu terjadi di sekitar tahun 54 sampai 58 Masehi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus kemudian menuliskan surat ini, maksudnya adalah bahwa mereka yang berada di dalam iman percaya kepada Kristus harus sadar bahwa mereka akan menanggung penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Tapi kemudian Petrus memberikan sebuah pengharapan bahwa penderitaan itu tidak akan mengalahkan mereka karena Yesus telah menderita sengsara dan yang telah mati bagi mereka untuk mengampuni dosa mereka. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita memperhatikan ayat demi ayat dalam bacaan ini, maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, mengikut Yesus atau beriman kepada Yesus itu bukan perkara yang mudah. Bukanlah berjalan di jalan yang lebar, bukanlah berjalan di jalan yang mudah, melainkan justru berjalan di jalan yang sempit dan penuh dengan penderitaan. Akibat mengaku Kristus, maka kita malah bisa dipersekusi. Apa itu persekusi? Persekusi itu adalah pemburuan dan penyiksaan terhadap seseorang atau terhadap sekelompok orang atas dasar politik, atas dasar ras, atas dasar kebangsaan, atas dasar etnik atau budaya, atas dasar orientasi seksual, dan atas dasar agama. Nah, benih-benih persekusi itu saudara-saudara bisa dimulai dari rasa benci yang kemudian berubah menjadi curiga, fitnah, penyingkiran, atau penghambatan. Nah, itulah sebabnya sejak awal Kristus telah mengatakan dengan sangat jelas kepada para pengikutnya bahwa menjadi orang yang mengikut Yesus
mereka akan berhadapan dengan berbagai macam penderitaan. Mereka akan berhadapan dengan berbagai macam pergumulan. Kemungkinan persekusi itu terjadi. Itulah sebabnya kalau saudara membaca di Injil Markus 13, pasal 13 ayat 13, Yesus mengatakan begini, "Kamu akan dibenci karena namaku." Orang membenci saudara dan saya karena mereka membenci Kristus. Juga kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 dikatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dulu membenci aku daripada kamu." Nah, saudara-saudara, dibenci atau dimusuhi tentu sangat menyakitkan. Dan itulah penderitaan. Menderita karena beriman mengikut Yesus. Itulah yang dimaksudkan ketika Petrus menuliskan bagian ini. Yang kedua, karena Kristus telah menderita secara badani, maka Petrus kemudian sampaikan kepada jemaat ada dua hal yang patut mereka laksanakan. Yang pertama, mereka harus meninggalkan kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu. Mereka harus meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kemabukan, pesta pora, penyembahan berhala. Sebab hal-hal yang demikian, saudara-saudara, banyak dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kenapa di dalam bagian bacaan ini Petrus sampaikan dan menyebut penyembahan berhala? Nah, seperti kita tahu saudara-saudara, penyembahan berhala di surat Petrus ini agaknya dia menyangkut penyembahan terhadap patung-patung Artemis. Misalnya Dewi Kesuburan ya. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 23 hingga 29 itu bercerita tentang seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis yang kemudian mendatangkan banyak penghasilan baginya. Nah, catatan bagi kita bahwa di kota Efesus, saudara-saudara, terkenal di seluruh Asia sebagai pusat pemujaan terhadap Artemis. Karena di dalam kuil Artemis itu kemudian Petrus dalam suratnya ini mengatakan, jangan ada lagi penyembahan berhala yang terlarang. Jangan lagi engkau menyembah berhala seperti menyembah Dewi Artemis. Hal ini dimaksudkan agar mereka yang telah percaya kepada Kristus sungguh beriman. Meninggalkan cara hidup yang lama. Mengubah hidup mereka menjadi lebih baru. Dan memiliki sikap hidup yang hanya menyembah Kristus Tuhan. Yang ketiga, mereka yang telah bertobat, kalau dalam bahasa Yunani metanoia, ya, mereka yang telah bertobat dari cara hidup yang lama kepada hidup yang baru, menurut Petrus, mereka adalah orang-orang yang berubah secara radikal dalam hidupnya. Yang kemudian seluruh pikirannya, yang kemudian seluruh perasaannya, yang kemudian seluruh tingkah lakunya, seluruh hidupnya, percayanya hanya ditujukan kepada Kristus. Mereka yang berubah secara radikal ini kemudian ya, menimbulkan kemarahan dari rekan-rekan atau teman-teman mereka yang masih hidup dalam kekafiran dan berusaha membuat mereka yang sudah bertobat dan menerima Yesus masuk dalam penderitaan. Jadi bahasa sederhananya begini, orang-orang yang telah berubah total itu, yang telah bertobat itu, kemudian menjadi ancaman bagi teman-teman mereka yang masih hidup dalam kekafiran. Sehingga dengan demikian mereka menjadi orang-orang
yang ingin membawa mereka yang sudah bertobat itu menderita, diasingkan, ya. Tidak lagi masuk dalam sebuah persekutuan dengan mereka. Itulah sebabnya di ayat yang keempat dikatakan mereka sudah menjadi pengkhianat. Ya. Inilah yang dimaksudkan oleh Petrus, menderita karena imanmu kepada Kristus. Dikucilkan, difitnah, dikejar, bahkan dimusuhi. Menderita karena Kristus, dan penderitaan yang dialami ini bukanlah penderitaan yang sia-sia. Kenapa? Sebab Kristus juga turut menderita bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara-saudara, itu latar belakangnya ya. Nah, kemudian apa yang dapat menjadi refleksi kepada kita saat ini? Ketika kita bercermin lewat kebenaran firman Tuhan, ada dua. Ada dua sikap yang perlu menjadi landasan kita dalam berpijak di tengah-tengah hidup ini. Yang pertama, melalui penderitaan terjadi kehidupan yang baru. Hidup dan penderitaan, dua kata yang akan kita temui dalam perjalanan hidup ini ya. Dalam hidup yang kita lewati, dalam hidup yang kita lalui selalu terselip penderitaan. Penderitaan seringkali membuat kita dapat bertahan hidup, ya. Penderitaan seringkali membuat kita semakin kuat. Penderitaan bisa juga membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada sebagian orang-orang yang didera penderitaan justru menjadi orang-orang yang kuat dan menjadi survive di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Tapi ada juga sebagian orang yang tidak dapat tahan dalam penderitaan, yang kemudian pada gilirannya membuat mereka putus asa dan tidak berpengharapan. Menjadi orang Kristen, saudara-saudara, tidak mudah, banyak kali disingkirkan, difitnah, dilupakan, dibenci, bahkan dimusuhi. Inilah fakta. Inilah keadaan yang tidak bisa kita abaikan. Dari zaman rasul-rasul hingga kematian dan kebangkitan Kristus, bahkan sampai hari ini, kita masih berjumpa dengan penderitaan karena kita beriman kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, selama 33 tahun masa Yesus di dunia penuh dengan penderitaan ya. Karena bagi Yesus, hidup dan penderitaan bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling mengisi. Karena bagi Yesus, melalui penderitaan itu terjadilah sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang dimaksud ini adalah kehidupan bukan secara biologis, ya, melainkan secara teologis. Kalau biologis, ciri kehidupannya itu adalah kita masih bernafas. Saudara dan saya masih bernafas. Sementara ciri hidup teologis adalah berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Berada dalam hubungan yang benar dengan sesama. Ketika secara biologis saudara dan saya masih bernafas, maka sejajar dengan itu kita harus mempunyai hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan dan hubungan yang baik dan benar dengan sesama. Hubungan yang benar dengan Allah ditandai dengan bersedia menderita bagi Kristus. Bersedia melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Bersedia mendengarkan firman tapi juga bersedia melakukan kebenaran-kebenaran firman itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, yang mau dikatakan itulah hidup yang berkualitas. Berkualitas secara biologis, tapi berkualitas juga secara teologis. Apa yang kita saksikan dalam diri Yesus adalah kehidupan yang tidak berorientasi pada dirinya sendiri.
Saudara bisa menyaksikan dalam 4 Injil ya, bagaimana dia merangkul orang-orang yang terbuang, bagaimana dia berkumpul dengan orang-orang yang telah disingkirkan, bagaimana dia berada di tengah-tengah orang yang menderita. Hidupnya tidak berorientasi pada diri sendiri, melainkan kepada orang lain. Itulah sebabnya hidupnya berharga bagi Bapa dan bagi manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya juga ketika Yesus mati dan kemudian dia bangkit, itulah yang disebut melalui penderitaan Yesus terjadilah sebuah kehidupan yang baru. Melalui penyaliban Yesus kemudian terjadi kehidupan yang baru. Kita semua diselamatkan, kita semua dibebaskan dari dosa dan kesalahan dan menuju sebuah kehidupan yang baru. Karena melalui penderitaan Yesus terjadi sebuah kehidupan yang baru. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, secara biologis memang kita hidup ya. Bahkan kita hidup dengan jaya, tubuh kita sehat walafiat dan penampilan kita tegar, segar, bugar. Tapi sama sekali bukan berarti bahwa kita pun hidup secara teologis. Kadang-kadang orang kelihatannya segar, bugar, kelihatan orangnya baik-baik saja, tapi hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Hubungannya dengan orang lain tidak baik. Yesus menghendaki agar kita hidup bukan hanya secara biologis saja, tapi juga secara teologis, yaitu berada dalam hubungan yang benar dengan Allah dan hubungan yang benar dengan sesama kita. Yang kedua, setialah sampai akhir. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan hingga saat ini adalah perjumpaan yang membawa kita pada akhirnya bercermin bahwa hidup yang kita jalani ini adalah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Di tengah-tengah pandemik yang belum berakhir, di tengah-tengah pergumulan yang belum terselesaikan, di tengah-tengah penderitaan yang masih dirasakan, adakah saudara dan saya didapati oleh Tuhan masih setia kepadanya? Atau jangan-jangan saudara dan saya mulai berpaling dari Tuhan? Kok lama ya Tuhan pandemik ini? Kok lama ya kita tidak bisa lagi hidup normal seperti dulu lagi? Jangan-jangan saudara dan saya mulai berpaling darinya. Jangan-jangan saudara dan saya sudah mendukakan hatinya. Pertanyaan ini harus dijawab oleh diri kita sendiri, secara pribadi ataupun selaku keluarga. Yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya adalah tetaplah setia sekalipun banyak pergumulan. Tetaplah setia sekalipun doamu belum dijawab. Tetaplah setia dan tetap berpaut kepada Tuhan. Karena kesetiaan yang radikal dalam berbagai bentuk kehidupan yang kita alami akan mendatangkan kebaikan dan mendatangkan berkat. Hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan sajalah yang akan mendapatkan berkat Tuhan. Pilihan ada pada kita. Mau terus berpaut kepada Tuhan sekalipun ada penderitaan yang mengikuti kita, ataukah kemudian berpaling kepada Tuhan dan tidak lagi menyembahnya. Pilihan ada di tangan saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah kesaksian bagi hidup kita yang terus beriman dan yang terus berpaut kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, ketika kembali kami membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu, Engkau mengajarkan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh setia dan taat, dan berpaut kepada Tuhan, sekalipun akibat iman kami kepada Kristus, kami disingkirkan, kami difitnah, bahkan kami dilupakan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menderita bagi kami, dan Engkau telah memenangkan penderitaan itu bagi kami, sehingga dosa dan kesalahan kami telah Engkau lakukan di atas kayu salib dan membuat kami berjumpa dengan keselamatan-Mu. Tuhan menolong kami agar kami sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, bahkan ketika doa-doa belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan ketika kami kehilangan pekerjaan kami, kehilangan mata pencaharian kami, bahkan ketika juga sakit dan penyakit masih menjadi bagian hidup kami. Tuhan menolong kami agar kami tidak berpaling daripada Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami tetap setia kepada Tuhan. Karena hanya dengan cara yang demikianlah, maka berkat Tuhan selalu menjadi bagian hidup kami. Bagi jemaat-jemaat kami yang sakit di mana saja mereka berada, baik dalam rumah tangga maupun juga dirawat di rumah sakit, Tuhan juga menolong dan menyertai bahkan memberkati mereka, supaya dalam pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, mereka sungguh beriman kepadamu, dan di dalamnya kesembuhan itu menjadi bagian hidup mereka. Bagi jemaat-jemaat kami yang berduka cita, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka, supaya mereka juga senantiasa mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka lagi, tanpa orang-orang yang mereka kasihi mendampingi kehidupan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan juga wabah pandemik yang masih berlangsung sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa kami masih tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan masih menjaga dan menyertai kami. Dan biarlah Engkau memberkati semua usaha pemerintah bangsa dan negara kami, untuk kemudian dengan pertolongan Tuhan, wabah COVID-19 ini boleh berlalu karena pengasihan dan kemurahan Tuhan. Perjalanan kehidupan kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Tuhan menjaga, Tuhan menyertai dan melindungi. Biarlah kami tetap setia sampai akhir. Biarlah kami tetap berpaut kepada Tuhan, supaya berkat Tuhan menjadi bagian hidup kami, dan banyak orang berjumpa dengan Kristus lewat seluruh kehadiran kami. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 hingga 9b yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah ini. Marilah berdiri dan pergilah dalam damai sejahtera Allah, beritakan firman Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan lewat kata dan perbuatanmu. Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.